Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, hadirin jamaah sholat subuh yang kami hormati, wabil khusus Bapak Imam kita, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa membimbing kita sholat berjamaah 5 waktu. Para jamaah rahimakumullah, ada sebuah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali karamallahu wajhah. Apa pesannya? Ini merupakan pentingnya kita mengadakan majelis taklim atau bertolabul ilmi. Ya Ali, hai Ali, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza madha alal mu'minin arba'una sobahan. Ketika sudah kelewat bagi orang mukmin, sudah melewati 40 pagi, 40 hari, walam yujallisil ulama'a, dan orang tersebut tidak melaksanakan, tidak bermajelis taklim dengan para ulama, kata Rasulullah, qassa qalbuhu, maka akan menjadi keras hatinya, wajasura alal kabair, dan dia mudah terkontaminasi, terperangkap dalam dosa-dosa yang besar. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu, yaitu hayatul qulub, bisa menghidupkan hati yang mati. Jadi kata Rasulullah, pesan kepada sahabat Ali, apabila seorang mukmin, seorang muslim selama 40 hari tidak melaksanakan majelis taklim sekalipun, maka hatinya akan menjadi keras. Seperti apa hati yang keras? Hati yang keras itu hati yang tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga
ketika ada nasihat-nasihat agama, dia tidak akan menggubris lagi. Ya, walaupun nasihatnya benar, keluar dari Al-Quran, keluar dari hadis Rasulullah SAW, mungkin dia nengok ustadznya siapa, si Joko aja pun. Ya, jadi dia sepele dengan nasihat-nasihat agama. Kemudian dia akan terperangkap dengan dosa-dosa besar. Seolah-olah ketika dia melaksanakan dosa kecil, dia berkata dalam hatinya, dosa kecil aja pun, buat wudhu juga hilang. Tapi kata Rasulullah, dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk, lama-lama menjadi besar. Ya, li'annal ilma hayatul qulub, karena sesungguhnya ilmu itu bisa menghidupkan hati yang mati, hati yang keras. Ya, jadi itulah pentingnya kita bermajelis ilmu. Dengan kita bermajelis ilmu, insya Allah taufik akan menghampiri kita. Itu bedanya taufik dengan hidayah. Orang kalau sudah mendapatkan taufik, pasti dia mendapatkan hidayah. Tapi orang kalau hanya mendapatkan hidayah saja, belum tentu orang itu mendapatkan taufik. Banyak orang yang hatinya sudah ditunjukkan Allah, sholat jamaah itu benar, sholat jamaah itu hukumnya wajib. Tapi kalau taufik tidak ada pada dirinya, maka dia tidak sanggup dan tidak mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itulah perlunya taufik. Taufik itu kekuatan untuk melaksanakan kebaikan. Dan Imam Ghazali menukil hadis Rasulullah SAW yang ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa man jawwazal arba'ina walam yaghlib khairuhu ala syarihi fal yatajahazzaz ilan nar. Orang kalau umurnya sudah mencapai 40 tahun, ya, ini yang di sini kayaknya sudah lebih semua nih. Satu aja yang orang kalau umurnya sudah lewat 40 tahun, walam yaglib khairuhu ala syarihi, perbuatan baiknya tidak mendominasi dalam kehidupannya, dia tidak bisa mengurangi kejelekannya, fal yatajahazzaz, maka badannya akan digemukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilan nari, untuk menjadi bahan bakarnya api neraka. Ya, badannya digemukkan, kemudian wafat, dan daging-dagingnya akan menjadi santapan yang lezat buat belatung-belatung. Karena para hadirin, kadang-kadang orang itu dia belum mau melaksanakan kebaikan, dia belum mau sholat, dia merasa dirinya itu masih muda, nanti agak tua-tuaan dikit. Dia tidak ingat kalau Rasulullah pernah bersabda, rubba man mata min ghairi ailatin, banyak sekali orang yang mati tanpa ada penyakitnya. Ya, habis kerja pulang lagi santai-santai, tiba-tiba tertidur mati. Siapa yang menjamin kalau umur kita bisa sampai tua? Ya, jadi artinya taubat jangan ditunda-tunda. Usahakan ya kesempatan sedikit pun untuk melaksanakan kebaikan. Jangan pernah tenaga kita
langkah kita itu terbuang sia-sia detik demi detik, karena sebesar apapun amal ibadah kita, sebanyak apapun amal ibadah kita, itu tidak cukup untuk menebus surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Rasulullah telah berkata, kalau engkau telah melaksanakan 3 hak kepadaku, maka engkau mempunyai hak syafaat dariku. Kayaknya pertemuan lalu sudah saya katakan, pertama adalah hakul mahabbah. Kita itu punya kewajiban mahabbah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus di atas segala-galanya setelah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama mencintai Allah, kedua mencintai Rasulullah, ketiga baru kita boleh mencintai apa yang ada di muka bumi ini. Ya, keduanya adalah kita punya kewajiban dan Rasulullah punya hakul uswah wal qudwah. Rasulullah punya hak untuk diteladani dan untuk diikuti manhaj-manhajnya. Yang ketiga adalah hakus sholawat. Rasulullah punya hak dan kita punya kewajiban untuk membacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi 3 hal ini kalau sudah kita laksanakan, maka kita berhak mempunyai atau mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takut ibadahnya salah, yang penting mau ngaji, laksanakan 3 hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepentingan majelis taklim, kata Rasulullah, as-sholatu fi sri sholatin, sholat, ya, terus duduk sampai sholat lagi. Contohnya kalau maghrib kita duduk di masjid sampai sholat isya. Syukur-syukur pas setelah maghrib ada kajian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya tidak pernah sholat maghrib terus masuk kamar terus keluar sholat isya, nggak pernah. Rasulullah selamanya setiap sholat maghrib sampai sholat isya itu di masjid berhalakoh, mengadakan majelis taklim. Begitu juga setiap subuh, habis sholat subuh sampai menjelang isyraq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan majelis taklim. Ya, makanya beliau berkata, sholatu fi sri sholatin la lagwa bainahuma katabun fi'liyin. Barang siapa duduk terus tidak melaksanakan hal yang sia-sia sampai menjelang sholat lagi, ini konteksnya bagi orang yang sedang tidak bekerja. Karena kalau lagi bekerja itu hukumnya lebih penting, karena bekerja untuk menghidupi keluarga kita, ya. Dari sholat ke sholat, di tengah-tengahnya tidak melaksanakan sesuatu yang percuma, yang sia-sia, ya, kata fi'liyin, Allah akan mencatat dirinya di dalam buku iliyin. Iliyin itu adalah catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kitabu fil iliyin kitabun la yaksiru wala yuftahu ila yaumil qiyamah mahfudun la yangkus minhu syai'a. Catatan kita kalau sudah masuk di iliyin itu tidak akan pernah rusak, tidak akan terbuka, ya, sampai hari kiamat, selalu terjaga. Jadi Bapak Ibu, amalan majelis taklim ini tercatat di iliyin. Seandainya suatu saat
kita sudah koma, sudah sakit, nggak bisa lagi melaksanakan majelis taklim. Contoh, misalkan setiap habis maghrib kita senantiasa i'tikaf di masjid sampai isya. Terus setiap sholat subuh, kalau lagi tidak kerja, lagi libur, dia juga i'tikaf di masjid sampai menjelang isyraq, ya, sampai suruh. Itu ketika nanti masa tua kita sudah sakit, kita tidak bisa melaksanakan yang seperti biasa, maka Allah tetap mencatat di iliyin orang tersebut masih mendapatkan pahala i'tikaf di masjid. Ya, ini kita mendawamkan nih setiap sholat subuh, ketika tidak kerja hari Sabtu dan Ahad kita i'tikaf di masjid. Zikir kalau nggak ada kajian. Itu kalau dawam dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Ahad, walaupun dia koma di rumah sakit, walaupun dia duduk di kursi roda, nggak bisa melaksanakan kajian atau i'tikaf di masjid, maka dia senantiasa mendapatkan pahalanya i'tikaf di masjid, tercatat di ilin, bertambah terus amalnya. Ya, karena orang kalau sudah 60 tahun ke atas itu sudah susah untuk melaksanakan ibadah secara sempurna. Waman nunakishu waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Orang yang dipanjangkan umurnya maka dia akan dikurangi bentuk kejadiannya, akan dikurangi nikmatnya. Yang biasanya lahap memakan pizza hut, kalau sudah umur segitu nggak bisa lagi. Gula akan naik, tensi akan naik. Yang biasa santai-santai makan kepala kambing, gulai kepala kambing, kalau udah umur segitu sudah nggak bisa lagi, sudah dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih muda matanya masih awas, udah tua mesti pakai kacamata kayak gini. Ya, sebenarnya itu sebagai tanda bahwa waktumu sudah tidak lama lagi di dunia ini. Makanya ketika dia sudah berumur 40 tahun kok tidak memperbaiki diri, tidak lebih banyak amal baiknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, falyata jahaz, bersiap-siaplah tubuhmu untuk menjadi bahan bakar api neraka. Ini umurnya sudah 45 ke atas, kerjaannya kerja santai, kerja santai, kerja santai. Jauh dia dengan masjid. Padahal sering saya katakan, ya, ketika orang sholat di rumah, syarat dan ketentuan berlaku. Ingat, syaratnya membaca Fatihah itu ada 10. 2 hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu wa mura'atu hurufiha, wajib menjaga huruf-hurufnya surah Al-Fatihah. Tidak boleh dha diganti dengan dha, tidak boleh zal diganti dengan zal. Ya, banyakan orang Batam membaca zal banyak zal. Idza za'a. Padahal sifatul hurufnya zal itu tidak boleh ada desisan keluar angin. Zal, enggak boleh zal. Kalau yang keluar angin itu makhrajnya menjadi zai atau za. Ya, ketika sedang sholat bacaan Al-Fatihahnya tidak tepat secara makhrijul huruf, maka karena Rasulullah mengatakan surutul Fatihati, tidak boleh ibdal mengganti huruf lain ke huruf yang lain, maka sholatnya tidak sah. Dan Rasulullah memberi solusi, sholatmu akan aku buat sah dengan catatan engkau harus sholat berjamaah. Ya, itu makanya Imam Hambali, Imam Maliki mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib, bukan fardu kifayah.
Dan fardu kifayah yang dibilang sama Imam Syafi'i itu hanya untuk orang-orang yang ada darurat atau darurat. Ya, seperti orang yang punya pekerjaan, ketika dia tidak bisa datang sholat jamaah, maka dia dimaafkan tidak mendapatkan dosa. Sempat Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sholat berjamaah fardu ain, itu orang yang kerja di pom bensin dia selalu mendapat dosa dia karena dia tidak bisa melaksanakan jamaah. Kalau berjamaah dia dipecat dia, ya. Macam orang-orang yang kerja di toko Alfamart, Indomart itu nggak bisa sholat berjamaah. Ya itu makanya Imam Syafi'i memberi kelonggaran bagi orang-orang yang tidak punya peluang untuk sholat berjamaah. Artinya apa? Bagi orang yang punya peluang sholat berjamaah, ketika dia sholat di rumah sendiri, sholatnya tidak sah. Karena bacaan Fatihahnya ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilaksanakan. Ya, itu makanya kita ini sebenarnya tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Enggak harus di masjid, dimanapun kita harus menggalang sholat berjamaah. Ketika kita di PT jauh dari masjid, woro-woro sama teman-teman, siapa yang belum sholat? Yuk sholat jamaah. Asal sudah ada 2 atau 3 orang, itu kita sudah gugur kewajiban kita untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketika kita di galangan, walaupun badan kita kotor, yang penting tidak najis, tetap kita disuruh menggalang sholat berjamaah. Gak apa-apa badan kita terkena tanah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ketika badan kita lagi kena najis, pakaian kita lagi kena najis, terus kita tidak sempat lagi mengejar ke rumah untuk ganti baju, hendaknya ketika masuk waktu sholat kita harus sholat walaupun badan kita kena najis. Itu harus sholat. Dan nanti ketika sudah nyampe rumah, ganti pakaian yang bersih suci, sholat lagi, namanya sholat i'adah. Sholat mengulang. Karena apa? Allah paling benci ketika waktu sholat 5 waktu tidak dibuat untuk sholat. Itu Allah paling gak suka. Artinya apa? Dia mengabaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu makanya jaga sholat 5 waktu. Dimanapun kita berada. Bahkan Imam Syafi'i memberi kelonggaran bagi orang-orang yang merantau di daerah kafir, macam di Korea, di Thailand, yang mana tidak ada tempat untuk sholat. Diperbolehkan sholat yang mestinya dilarang di dalam hammam, di dalam kamar mandi, dia boleh melaksanakan sholat di dalam kamar mandi. Saking tidak ada tempatnya. Karena ketika dia tidak sholat, artinya dia tidak ingat dengan Tuhan. Dia tidak ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kajian fikih, ada sebuah cerita dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabaghi. Ya. Apa ceritanya? Innal malaikata aro kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabaghi. Malaikat itu melihat catatan Imam Abdul Aziz Ad-Dabaghi. Siapa dia? Abdul Aziz Ad-Dabaghi itu seorang waliullah yang abid ahli ibadah. Jadi ketika malaikat di Lauhil Mahfuz, di alam malakut, dia mencatat nama Abdul Aziz Ad-Dabaghi ini tercatat sebagai ahli neraka. Kemudian turun malaikat, tanya langsung kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabaghi, ya Syekh, lima ta'budullaha wa aro katabaka fi lauhil mahfudhi min ahlin nar. Ya Syekh, kenapa engkau masih beribadah dengan getol, sementara aku melihat catatanmu adalah sebagai ahli neraka? Kemudian apa jawaban Abdul Aziz Ad-Dabaghi?
In yadkhulullaha al jannata awin naro wa huwa min amrillah. Kalau aku dimasukkan neraka atau surga kepada Allah, itu urusan Allah. Itu jawaban dia. Ya. Wa ini katanya a'budullaha liqaulihi ta'ala. Dan aku menyembah kepada Allah karena ada firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman-Nya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadanya. Ya, artinya apa? Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi punya ikhlas yang level tertinggi. Enggak peduli dia masuk neraka, enggak peduli dia Allah murka. Yang penting dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Enggak ada itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil jannah, enggak ada. Yang ada lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harusnya kita laksanakan ibadah seperti itu. Itu adalah ikhlas level tertinggi. Enggak peduli dia dengan adanya surga dan neraka. Yang penting dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat naik ke langit. Sebelum malaikat ketemu Allah, dia melihat catatan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi sudah berubah menjadi min ahlil jannah karena keikhlasannya. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi berdoa agar malaikat tadi diturunkan ke muka bumi. Ketika malaikat turun, dia nanya, ya malaikat, aku pengen ngerti, penasaran, apa sih salahku kepada Allah? Kok sampai Allah tega mencatat namaku sebagai ahli neraka? Apa kata malaikat? Aku menengok catatanmu di Lauhil Mahfud. Dulu waktu engkau berumur 15 tahun, engkau pernah berbohong kepada ibumu. Rupanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi itu punya ibu seorang pedagang. Jadi kalau pagi Syekh Abdul Aziz ini disuruh ibunya belanja ke pasar untuk keperluan dagangannya. Rupanya waktu itu ketika ibunya nyuruh untuk belanja ke pasar, dia berpura-pura tertidur sehingga ibunya kasihan untuk menyuruh dia. Bohong hanya sekali saja, berpura-pura tertidur. Itu tercatat di dalam Lauhil Mahfud, dia menjadi ahli neraka. Itu artinya apa? Berbohong kepada orang tua itu Allah benar-benar tidak ridho. Ya, lah kita saat ini berapa kali berbohong kepada orang tua. Dari kisah ini apa yang ada? Yang pertama, kita harus beribadah ikhlas mencapai level yang tertinggi. Yang kedua, kita tidak boleh durhaka dengan orang tua. Bohong sedikit aja, terbalik catatannya menjadi ahli neraka. Yang ketiga, bahwa takdir itu bisa dirubah-rubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan, qadar, takdir, qadha itu ada dua. Takdir mu'alak, takdir mubrom. Orang salah yang pernah mengatakan karena dia membaca hadis Arba'in Nawawi nomor 4, ketika orang lahir, ketika orang masuk dalam janin, ketika Allah meniupkan roh kepada tubuh manusia, dia sudah ditentukan kapan dia mati, berapa dia rezekinya, ya, siapa dia jodohnya, bagaimana kehidupan, sa'idun au sa'ik au saqiyun, bahagia atau susah di dunia. Hadis itu bukan mutlak, ya. Makanya Rasulullah bersabda,
La yaruddul qadha ila doa wal amal. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa kita dan amal kita. Di alam malakut ya, takdir kita itu kejar-kejaran dengan doa kita. Ketika doa kita tidak digember, maka takdir buruklah yang akan menghampiri kita. Artinya apa? Kita tidak boleh lemah dari doa, mengendorkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh mengendorkan usaha di muka bumi ini. Harus senantiasa giat dan berdoa. Doa usaha. Ya, jangan ngeluh ketika mendapat kesusahan, karena Allah punya hak prerogatif untuk merubah nasib kita yang tadinya tercatat di Lauhil Mahfuz kita punya takdir buruk, maka dirubah menjadi takdir baik. Makanya luangkanlah setiap waktu-waktu kita untuk berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ada beberapa poin. Ikhlas, jangan durhaka dengan orang tua. Ya, itu sambungannya kita sholat berjamaah. Ketika orang tua kita masih di muka bumi, walaupun kita nggak memberi dia nasi, nggak ngasih jatah dia makan, dia masih bisa berusaha mungkin ngutang sama tetangga. Dan ketika dia telah wafat di alam barzah, terus dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau menolong siksanya di sana? Kalau tidak ibadah dari anak-anaknya. Karena kata Rasulullah, setiap ibadah yang benar yang dilaksanakan oleh anak-anak Adam, online langsung aliran pahalanya nyampe ke orang tua kita yang telah wafat di sana. Itu makanya saya itu getol rajin agar orang tua saya siksanya dikurangi di alam sana. Karena dulu waktu kecil saya sering sekali, bukan hanya bohong, saya pernah disuruh giling gabah ke tempat penggilingan. Saya korupsi, saya jual 3 kilo untuk jajan. Sering saya. Ya, makanya inilah untuk menebus kesalahan saya dulu. Setiap di kampung itu kan orang nanam padi. Padinya nggak dijual, taruh di lumbung. Ketika habis beras, cung sana ke penggilingan, giling padi ini. 1 karung kita bawa, kita kentit 3 kilo. Pak, dijual 3 kilo berasnya buat jajan. Orang tua nggak tahu. Itulah yang bikin Allah marah. Makanya ada di Al-Quran, ridallahu fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu akan muncul ketika orang tuamu ridho kepadamu. Ya, itu makanya hati-hati dengan ridho orang tua. Ya, mungkin itu kajian tasawuf. Selanjutnya kita beralih dengan kajian fikih. Masih ada waktu ya. Ini kalau nggak salah isroknya jam 6:50. Saya akan membahas masalah sunah-sunah sholat Jumat. Masih ada waktu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sholat Jumat, yang tidak datang awal waktu, kadang kita datang muadzin lagi adzan yang kedua. Khatib sudah naik mimbar. Di sini ada yang menunggu berdiri menjawab adzan, baru dia sholat sunnah. Ya, ada yang langsung sholat. Bagaimanakah menurut undang-undang hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala An-Nawawi fi Majmu'in. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Majmu', fi sunnatin ba'daha wa qablaha wa tusannu ba'daha wa qabla sholatun wa aqalluha raka'ataini qablaha wa ba'daha wal akmalu arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Kata Imam Nawawi, ya, sholat sunnah
sebelum Jumat itu 2 rakaat dilaksanakan qobliyah Jumat, 2 rakaat dilaksanakan ba'dal sholat Jumat. Itu makanya di sini ada dalilnya bahwa sholat Jumat ada qobliyah. Ya, wa kemaluha, dan sempurnanya 4 rakaat sebelum Jumat dan 2 rakaat setelah Jumat. Hadisnya mana? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, ini terbang terus nih. Qala jaa Sulaikun al-Ghatafani, datang di pertengahan waktu Sulaik al-Ghatafani. Ya. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Rasulullah yakhtubu sedang khutbah, faqala lahu, kemudian lagi khutbah tuh Rasulullah berkata dengan Sulaik al-Ghatafani, asolaita rakaataini qabla ayaji'a. Hai Sulaik, kata Rasulullah lagi khutbah, Sulaik ini datang terus duduk. Hai Sulaik, apakah engkau di rumah sebelum datang ke masjid ini sudah sholat Jumat? La, belum, kata Sulaik. Ya, wa shalla rakaataini wa tajawwaza ay takhaffafa fihima. Ya Sulaik, sebelum engkau duduk sholatlah 2 rakaat yang ringan, jangan lama-lama. Ini Rasulullah lagi khutbah. Tadi apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi? Idza ata fil awalil wakti wa idza ata fi jawfil wakti wa bilalun qaiman adhanun wal khatibu ala mimbarin shalla rakaataini mukhaffafan. Ketika orang datang sholat Jumat di awal waktu, sholat Jumat di awal waktu, khotib belum naik ke mimbar, muadzin belum berdiri, itu diharamkan sholat sunnah ketika khotib sudah naik ke mimbar. Haram. Harusnya sholatnya tahiyatul masjid dan qobliyah Jumat itu sebelum naiknya khotib ke mimbar. Dan apabila idza ata fi jawfil wakti, datang di pertengahan waktu, ya, wa bilalu qaiman, Bilal sudah adzan, wal khatibu ala mimbar, khotib sudah di mimbar, maka boleh sholat 2 rakaat yang ringan, jangan lama-lama. Ya, padahal ada hadis menerangkan ketika khotib sudah naik, maka jangan engkau sholat sunnah. Karena sholat sunnah hukumnya sunnah, sementara mendengarkan khotib hukumnya wajib. Karena khutbah adalah bagian dari rokaatnya sholat duhur. Kenapa sholat Jumat 2 rokaat? Karena ada khutbah. Jadi hukumnya mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi karena ada nas, ketika Sulaik masuk masjid, Rasulullah sudah khutbah suruh sholat 2 rokaat yang ringan, maka begitu kita datang, terus muadzin lagi adzan, jangan kita berdiri nunggu adzan selesai. Menjawab adzan hukumnya sunnah, mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Ketika kita masuk masjid, muadzin lagi adzan, langsung sholat saja. Tinggalkan menjawab sunnah. Karena di dalam usul fikih dikatakan fa idza tazahama adatul masoleh yuqaddamul a'la minal masoleh. Ketika ada 2 sunnah bertabrakan, berbarengan, maka dahulukan yang lebih penting, yang lebih maslahat. Dan mendengarkan khutbah itu lebih baik daripada sholat sunnah. Ya, itu makanya ketika kita masuk masjid,
Muadzin sedang adzan, kita jangan berdiri menunggu adzan selesai, langsung bergegas sholat sunnah. Tinggalkan menjawab adzan, karena itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Untuk mengejar biar mendapatkan sempurna suara khutbah. Ya, karena kita mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Ya, kemudian wasohaha Ibnu Hibban min hadis Abdullah bin Zubair. Ini dalilnya bahwa sholat sunnah itu, sholat Jumat itu ada qobliyatul Jumat. Ketika bapak-bapak masuk masjid, belum ada adzan pada Bilal, maka yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid selesai, kemudian sholat qobliyah masjid. Wa akmaluha arbaun, sempurnanya 4 rakaat. Maka ketika waktu masih ada, khotib belum naik mimbar, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah Jumat 4 rakaat kalau masih ada waktu. Ketika sudah tidak ada waktu, sholat 2 rakaat saja. Ya, ketika masuk masjid, khotib sedang khutbah, sholatlah 2 rakaat tapi yang ringan, yang cepat bacaannya. Ya, artinya apa? Sholat mukhaffaf itu sholat diambil rukun-rukunnya saja. Karena sholat sunnah tidak bisa mengalahkan pentingnya mendengarkan khutbah. Ini banyak salah terjadi. Ketika muadzin sedang adzan, orang datang berdiri dia. Nunggu adzan selesai baru sholat. Sementara khutbah berlanjut terus. Akhirnya apa? Kita tidak sempurna mendengarkan khutbahnya khotib. Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Ini ilmu Bapak-bapak yang harus kita ketahui. Ya, dan ini harusnya seorang, kadang kan sebelum sholat Jum'ah ada pengumuman tuh, hasil infak Jumat lalu sekian. Sebelum selesai, ketika muadzin belum berdiri, diumumkan kepada jamaah, para jamaah yang belum melaksanakan sholat qobliyah Jum'ah, sholat dahulu, mumpung imam khutbah belum naik mimbar. Ya, itu sunnah dilaksanakan. Jangan sampai orang yang datang awal ke masjid nih, masih banyak waktu. Begitu mimbar, khotib naik mimbar, baru dia sholat sunnah lagi 2 rakaat. Haram hukumnya. Ya, ini adalah ilmu. Apa kata Abdullah bin Zubair? Ma min sholatin mafrudatin ila wa baina yadaiha wa bainal adzani wal iqamati rakaatani. Ya, tidak dilaksanakan sholat fardu kecuali di antara adzan dan iqamah ada sholat 2 rakaat. Dan sholat Jumat hukumnya apa? Fardu. Artinya apa? Qobliyatul Jumat itu ada dalilnya. Makanya di sini pendapat hasil bahsul masail, kan banyak para ustadz mengatakan enggak ada tuh sholat qobliyah Jumat, enggak ada. Di sini Rasulullah mengatakan ketika Sulaik datang ke masjid, Rasulullah sedang khutbah, asholaita rakaataini qabla ayaji'a. Apakah engkau sudah sholat 2 rakaat sebelum kau datang ke masjid? Kira-kira sebelum datang di masjid, di rumah namanya sholat apa? Tentu sholat mutlak. Ya, nggak mungkin di rumah itu sholat tahiyatul rumah, nggak mungkin. Karena yang ada sholat tahiyatul masjid. Ya, artinya apa? Ketika Sulaik itu belum duduk di masjid, apakah engkau telah melaksanakan qobliyah Jumat di rumah? Ini dalilnya boleh melaksanakan qobliyah Jumat di masjid
boleh melaksanakan qobliyah Jumat di rumah. Ya, ketika imam sudah naik ke mimbar untuk khutbah, maka sholatlah dengan cepat itu bagi yang datang fi jaufil waktu, di pertengahan waktu. Tapi bagi yang datang awal, maka diharamkan sholat sunnah apapun ketika khotib sudah naik mimbar. Yang benar apa? Duduk diam, nggak boleh ngobrol, nggak boleh main-main. Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib, karena khutbah sebagai ganti 2 rakaat sholat duhur. Ya, sudah isyrok ya? Sudah masuk isyrok? Oke, Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin masalah cara sholat Jumat masbuk akan saya terangkan di pertemuan yang akan datang. Karena banyak sekali orang masbuk sholat Jumat caranya salah. Ya, banyak sekali. Saya sering ketika lagi tidak khutbah, saya sengaja duduk di paling belakang untuk memantau seperti apa sholatnya kaum kita ini. Artinya ketika kita nengok banyak kesalahan, pas di kajian dibenerkan, itu tugasnya ustadz seperti itu. Membenahi amalan-amalan kaumnya yang masih salah. Ya, karena kebanyakan kita ini, anak-anak di Batam yang tidak nyantri, itu hanya pendidikan agamanya di TPQ. Setelah dia SMA menginjak SMA, sudah malu dia datang mengaji ke masjid. Dan bapaknya cuek pula tuh, tidak maksa dia untuk ngaji. Ya, makanya saya sering ngomong pada jamaah, sebelum anakmu menikah dan banyak beban pekerjaan nyari nafkah, dipaksa untuk ngaji. Nanti kau akan nyesel ketika sudah mati kalau anakmu salah dalam membaca Al-Fatihah. Karena dia akan mendapat hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakmu bacaan Fatihahnya salah dalam surat, kenapa dulu enggak kau ajarin dengan benar? Ya, karena benarnya anak baca Al-Quran itu tergantung bagaimana dorongan orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kajian ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.